7 cara Tuhan menguji kita sebelum Dia menggunakan kita untuk kemuliaan-Nya. Kesaksian penulis. Saat teduh di hadiratnya, penulis menanyakan perihal konsekuensi dalam mengikut Tuhan, di mana banyak saat ini umat Tuhan banyak alami berbagai macam ujian hidup. Puji Tuhan Bapa Roh Kudus memberikan hikmat-Nya perihal yang penulis tanyakan. Di renungan ini penulis rangkum 7 ujian yang akan Tuhan berikan kepada kita sebagai umat pilihan-Nya sebelum Dia menggunakan kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan ingin menggunakan hidup kita, tetapi sebelum menggunakan kita, Dia akan menguji kita. Setelah lulus ujian ini barulah kita memasuki area promosi dari Tuhan. Berikut 7 cara Tuhan menguji kita sebelum Dia menggunakan kita untuk kemuliaan-Nya. 1. Ujian karakter. Dia akan menguji karakter kita. Ujian karakter adalah salah satu ujian umum yang Tuhan gunakan pada setiap individu yang ingin Dia gunakan untuk kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan menguji karakter kita, ini berkaitan dengan integritas kita sebagai hamba Tuhan. Apakah kita benar-benar tunduk pada kehendak Tuhan di tengah keadaan? Jika kita menemukan diri kita dalam situasi yang menggoda kita, apakah kita masih dapat mempertahankan integritas kita atau kita akan tunduk pada tekanan dan dosa? Ujian karakter akan menunjukkan kepada Tuhan apakah Dia bisa percaya dengan hal-hal besar dan juga seberapa besar tingkat kepatuhan kita terhadap perintah-Nya. 2. Ujian pelayanan. Ujian pelayanan dimaksudkan untuk menunjukkan iman kita atas hal-hal kecil. Apakah kita dapat melayani Tuhan walau dengan sumber daya yang terbatas? Beberapa orang berbicara tentang dipanggil oleh Tuhan tetapi mereka tidak siap melayani Tuhan dengan cara menjalankan iman mereka atas hal kecil yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Apakah kita dapat memulai dari yang kecil atau hanya ingin memulai pelayanan yang besar saja? Mungkin Tuhan ingin kita menjadi penginjil tetapi Dia akan menguji pelayanan kita sebagai penerima tamu di gereja kecil. Rahasianya adalah tetap setia bahkan dalam kemampuan kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dengan begitu Tuhan akan mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar. 3. Ujian kesabaran. Ada waktu selama proses direkrut menjadi tentara Tuhan di mana Tuhan harus menyembunyikan kita. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kesabaran kita bahkan ketika disembunyikan. Ada suatu masa ketika Daud berada di padang gurun membunuh singa dan beruang, namun tidak ada yang pernah tahu tentang dia sampai saat Tuhan memutuskan untuk mengangkat dia dari padang gurun ke tahta sebagai raja. Selama tahap persembunyian, kita akan selalu terlihat berjuang untuk melayani Tuhan dan sepertinya setiap pintu tertutup. Tuhan sebenarnya harus melakukan ini agar Dia bisa merasakan kesabaran kita dan apakah kita masih tetap bisa bergantung pada Tuhan bahkan di musim suram sekalipun. 4. Ujian keputusasaan. Ujian keputusasaan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Tuhan apakah kita adalah orang yang dapat bertahan dalam iman atau menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Tuhan tahu betul bahwa ada kalanya kita akan menghadapi penganiayaan dan itulah sebabnya Dia harus membuat kita melewati ujian ini. Sebagai contoh faktanya, bisa saja mereka yang sangat dekat dengan kita akan mengecilkan hati kita dan bahkan sangat mengecewakan kita. Bisa saja orang-orang akan menuduh kita dengan salah dan bahkan mengatakan bahwa kita adalah api Allah yang palsu dan itulah sebabnya Allah harus menguji kita ke arah ini agar kita tidak putus asa ketika keadaan semakin sulit. 5. Ujian kesetiaan. Tuhan juga harus menguji area kesetiaan kita terutama saat harus mengikuti instruksinya. Dia akan memberi kita instruksi dan menunggu untuk melihat apakah kita akan tetap setia untuk mematuhi setiap perintahnya. Ini adalah ujian yang akan memungkinkan Tuhan untuk mengetahui apakah kita dapat dipercaya. Ini adalah ujian yang sangat serius jika kita benar-benar lulus ujian ini, tentunya sangat sulit untuk lulus ke tingkat berikutnya dalam kurikulum hukum Tuhan. 6. Ujian berkat. Ini adalah ujian yang sangat penting dan ada banyak hamba Tuhan di dalam Alkitab yang menjadi sasaran ujian semacam ini dan ada beberapa dari mereka gagal, sementara yang lain lulus. Orang-orang seperti Abraham, Ayub, dan Daud harus melewati ujian ini sebelum Tuhan membawa mereka ke tingkat berikutnya. Bisakah kita tetap setia kepada Tuhan bahkan ketika kita memiliki semua yang kita inginkan dalam hidup? Apakah kita masih bisa berdoa kepada Tuhan ketika kita memiliki semua kebutuhan kita atau kita akan menjadi tipe orang yang melupakan Tuhan? Apakah kita masih tetap menjaga doa untuk anak-anak kita? 7. Ujian kecemburuan. Dalam ujian ini Tuhan bahkan akan membiarkan orang lain menjadi makmur dan dibawa ke tingkat berikutnya dan lihat bagaimana kita melihat kesuksesan mereka. Apakah kita orang yang mampu menghargai orang lain bahkan ketika mereka berhasil lebih dari kita atau kita diam-diam menyimpan kebencian dan kecemburuan terhadap mereka yang lebih berhasil dibanding kita? Tuhan mengharapkan kita untuk tetap bangga dengan keberhasilan orang lain dan tetap ingin menjadi orang yang berhasil. Dalam ujian ini Tuhan akan dapat mengetahui maksud hati dan mengetahui apakah kita mempercayai atau tidak dengan karunia-Nya yang besar atas hidup kita. Satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun tetapi hanya iblis yang melakukannya. Tuhan hanya menguji kita untuk melihat apakah kita sepenuhnya percaya dan mencintainya. Pencobaan dari iblis dimaksudkan untuk menyebabkan manusia jatuh, tetapi pencobaan dan ujian dari Tuhan dimaksudkan untuk memperkuat iman orang percaya. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus melalui hambanya. Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Anda diberkati melalui renungan harian. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit Esron Ministry dapat ditransfer lewat 1 Bank DKI 13923149576 atas nama Holy Spirit.
Not jika saudara transfer antar bank dapat masukkan. Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan yang ingin ditransfer. Kode bank DKI triple 1 atau 13 kali 1. 2. Bank BCA 57904086642. Atas nama Esron P. Panggabean SDH. Kode bank BCA 014. Esron Ministry Carlos Solos. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan kematian penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani menjadi syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry. URL. Jalan Pulau Mas Barat 12 Tuparek 23, Red 49, Kayu Putih. Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 atau 085100609654. Khusus panggilan di nomor HP 085217361142. Silakan bagikan kebenaran ini to your friend dan family. Ingat menginjili tugas setiap orang percaya. Butuh bantuan hukum. DPD Cemek DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara. Pendeta Esron Panggabean Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Google Map Esron dan partner Biro Hukum klik link di bawah ini. URL.